Halo Leo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Ria di Sidra 10 Tarot. Kali ini saya akan membacakan tentang versi terbaru kamu ya di bulan September ini. Kira-kira seperti apa? Ayo kita kepoin dulu ya. Ini kartu sudah saya shuffle, tinggal kita buka aja ya. Mungkin kalian perlu bukti bahwa saya sudah shuffle ya. Lebih baik saya shuffle lagi ya, supaya kita menarik energi secara langsung. Fokuskan ya kepada dirimu dan apapun yang kamu alami. Ini adalah general reading, bisa resonate kamu, bisa aja enggak sama sekali. Tolong disesuaikan ya, tolong bijaksana dalam menyikapi pembacaan saya, dan aminkan apabila itu resonate ya. Semoga hal-hal baik akan terjadi kepada kamu ya. Oke, mari kita lihat ya. Jika kalian ingin personal reading, itu berbiaya ya, bisa hubungi saya di nomor WhatsApp yang sudah saya tampilkan di video ini. Kalau kalian ingin konsultasi pribadi ya, konsultasi pribadi atau buka aura, membersihkan energi-energi negatif, atau pengobatan penyakit yang tidak bisa dideteksi oleh ilmu medis ya, mungkin kalian kena black magic atau kalian masih trauma, mungkin kalian butuh air penenangan dan lain sebagainya ya, atau kalian ingin menyiram tempat usaha kamu supaya lebih lancar ya rezekinya, membuka rezeki, bisa kami bacakan dari sini ya. Namun itu secara pribadi ya, menjual aset-aset ya, menjual barang dan lain sebagainya, itu mungkin butuh buka aura rezeki. Oke, di sini ada the Hierophant, ada It's Safe for You to Love ya, kemudian ada the Magician, ada Love Yourself First. Oke. Atau mungkin kalian ini mencari tahu sebenarnya penyakit apa yang kalian alami ya, kenapa badan kalian serasa berat, leher kalian sering tegang, kepala kalian sering terasa pusing, dan mungkin sering buntu, pemikiran Anda tuh sering buntu. Coba dicek dulu ya energi kalian, siapa tahu kalian terkena ilmu magic, atau di diri kalian sudah terlalu banyak apa ya, penghuni jin-jin kafir yang membuat kalian tuh jadi kehilangan iman, dan itu efeknya tuh ke tubuh, kondisi tubuh kalian ya. Oke. The Hierophant ya, sebentar ya, mungkin di sini ada banyak perbedaan, banyak yang berbeda ya, di diri kamu itu ada banyak perbedaan dengan orang lain ya Leo. Versinya kamu itu berbeda dengan versi orang lain, kamu tuh memang berbeda gitu ya. Mungkin ya diri kamu ya sudah mulai membedakan mana yang terbaik untuk kamu dan mana yang tidak baik untuk kamu, apa yang harus kamu pilih dan apa yang harus kamu singkirkan. Ada sebuah kesadaran tentang membeda-bedakan mana yang terbaik untuk kamu ambil. Kemarin mungkin kamu apa ya, jalan aja tanpa mikir, kamu jalanin sesuatu itu tanpa mikir-mikir gitu. Nah, setelah sebuah kejadian ya yang menimpa diri kamu, di sini kamu mulai sadar akan pentingnya membuat sebuah perbedaan supaya kamu bisa memilih salah satu. Di sini kamu lebih analisis ya, analitik kamu semakin tinggi terhadap apapun yang kamu pilih gitu ya, terhadap tindakan-tindakan kamu sendiri. Wow ya, beberapa dari kalian ini it is safe for you to love. Kamu menyukai hal-hal yang aman, tentram, dan nyaman ya. Apapun yang kamu kerjakan, apapun yang kamu lakukan, apa yang kamu jalani ya, kamu lebih memilih itu aman dulu gitu ya. Tapi saya melihat kamu lebih membuka diri terhadap siapapun, walaupun mereka udah salah, tapi kamu masih kemarin mungkin kamu berwatak keras ya, kalau udah salah ya udah kamu langsung cut gitu. Tapi kali ini enggak, kamu lebih membuka diri ya untuk
menerima siapapun gitu. Maksudnya kamu membandingkan gitu, atau apa ya, belajar memahami diri kamu sendiri, ya. Selain dari kamu menilai orang lain, kamu belajar menilai diri sendiri. Artinya kamu mencari posisi aman diri kamu sendiri gitu. Gimana saya bisa menjaga diri saya, membawa diri saya ke tempat yang benar-benar baik untuk saya sendiri, benar-benar aman untuk saya sendiri gitu, ya. Kemarin mungkin kamu terlalu melakukan sesuatu demi orang lain, demi hal-hal lain, tapi kali ini kamu lebih membuat diri kamu berarti dengan cara introspeksi, ya, menghandle diri kamu supaya kamu bisa berada di jalur-jalur yang benar, jalur kehidupan yang benar-benar apa ya, mantap secara spiritual, secara apa ya, secara dalam tindakan, secara perilaku kamu, kebijaksanaan kamu gitu ya, apapun yang kamu pilih, ya. Jadi kamu memandang masalah dari berbagai sudut pandang. Kemarin hanya kamu pakai satu sudut pandang aja, dan saya melihat ada energi seseorang yang membantu kamu untuk menyadari sesuatu di sini, ya, bahwa ada yang harus kamu lihat di diri kamu, benar dan salahnya. Jangan hanya mencari merasa diri benar aja gitu, ya. Jadi kembali lagi kamu berkaca, ya. Saya melihat sini kamu mulai berkaca kepada diri kamu. Kenapa kesalahan itu bisa terjadi? Coba ya, kamu mulai mau mengintrospeksi penyebabnya dari mana gitu. Apakah ini semua terjadi dari diriku sendiri ataukah dari orang lain gitu. Itu lebih bagus, ya. Nah, itulah akar daripada cara manusia merubah hidupnya. Itulah cara paling efektif untuk merubah hidupnya, dimulai dari pola pikirnya, kesadaran dirinya, introspeksinya gitu, ya. Mencari kesalahan diri sendiri dulu untuk diperbaiki gitu, ya. Dan ada seseorang yang membantu kamu, menuntun kamu untuk menyadari itu semua gitu, membuka pikiran kamu, ya. Akhirnya kamu bisa melihat satu titik dari sudut pandang yang berbeda gitu, ya. Jadi ego kamu sudah kamu rendahkan, ya. Kamu udah nggak sekeras kemarin, sudah nggak seotoriter kemarin, ya. Kamu bersemangat tapi kamu tetap datar, seimbang gitu, ya. Kemudian the magician, terkait dengan niat-niat kamu. Ada sebuah niat yang ingin kamu kerjakan atau lakukan, tetapi masih kamu tutup-tutupin. Kali ini kamu sudah mulai belajar terbuka, ya, terhadap orang yang kamu pikirkan atau sesuatu yang perlu dikomunikasikan tuh. Kamu nggak diam aja. Kemarinnya kamu mungkin lebih banyak diam dan berpikir sendiri, nah, sehingga terkadang kamu menjadi buntu, nggak ada solusi, nggak ada penyelesaian, nggak ada penerangan terhadap hal itu. Tapi kali ini kamu lebih berpikir kreatif dengan cara mengkomunikasikan, jujur, terbuka gitu, ya. Oke, ini versi terbaru diri kamu, ya. Kamu lebih dewasa dan lebih luas lagi gitu cara pikir kamu itu, ya, sehingga kamu menjadi pribadi yang lebih andal gitu, ya, bisa diandalkan, lebih bijaksana, lebih perfect. Kemarin mungkin kamu mengharapkan apa yang sikap-sikap kamu, tindakan-tindakan kamu, kebijakan-kebijakan kamu itu sudah perfect, makanya ego kamu sangat keras. Tetapi setelah kamu banyak seseorang membuat kamu sadar, ya, bahwa kamu perlu berkaca, ya, pada diri sendiri, ya, introspeksi. Akhirnya kamu mulai membuka semua kekerasan watakmu, ya, mencairkan, melunakkan diri untuk bisa
beradaptasi dengan situasi dan kondisi atau keadaan atau permasalahan gitu ya. Jadi akhirnya kamu menjadi pribadi yang lebih luwes, lebih enjoy, lebih relax, dan tidak serta-merta seperti kemarin gitu, langsung ngejudge, langsung ngekat. Itu enggak lagi, udah enggak. Kamu udah lepas dari fase-fase seperti itu, ego tinggi ya, menganggap diri selalu benar padahal udah tahu salah ya. Itu sudah nggak bisa, kamu harus tinggalkan itu, Leo ya. Ya, kita tuh harus explore ya, mengeksplorkan diri untuk menjelajahi dunia ini dengan menjelajahi kenyataan hidup ini dengan pemikiran yang luas gitu ya. Setiap kejadian harus berpikir dari sudut pandang yang berbeda, yang lebih luas. Artinya kalau kita menatap bumi ya, kita hanya melihat satu kota. Dari hasil kita menempati kota tersebut, belum tentu kita bisa tahu keseluruhan kota, isi kota itu, bentuknya, strukturnya ya, situasi dan kondisi yang ada di dalamnya. Tapi kalau kita melihat misalnya dari atas ya, misalnya berbeda kalau kita melihat kota tersebut dari jendela pesawat, kamu akan melihat semuanya. Oh, ternyata bentuknya seperti ini ya, oh ternyata sekecil ini gitu. Padahal kalau kita di bawah, kita akan merasa itu sangat besar dan tidak bisa kita jangkau semuanya. Memang di bawahnya detail, tapi kita belum tentu kita bisa melihat secara keseluruhan, tidak mampu ya, karena kita nggak punya waktu. Tapi kalau sesekali kita melihat dari sudut pandang dari atas gitu ya, makanya kita tuh manusia itu harus memandang dari atas juga gitu. Kalau dari atas kan kita bisa melihat keseluruhan gitu. Kita melihat dari bawah aja, tatapan kita ke atas kosong, nggak ada apa-apa di atas ya. Perbedaan kita melihat secara horizontal ya, berbeda dengan kita melihat dari vertikal. Tapi vertikalnya kamu dari atas, kita akan melihat keseluruhan ya. Kita akan melihat sesuatu yang besar ternyata hanya kecil aja. Maksudnya kamu lebih menyederhanakan pandangan kamu, menyederhanakan masalah gitu, atau perasaan-perasaan kamu. Terkadang kita terlalu terbawa kepada sesuatu yang memenuhi otak kita, padahal kalau kita sederhanakan saja itu hanya sebuah masalah kecil yang gak perlu dibesar-besarkan gitu ya. Menyederhanakan pandangan, jadi pandangan kita jangan terlalu tinggi, jangan terlalu rendah ya, datar aja boleh ya. Atau kita ya dengan cara tadi melihat dari, memposisikan penglihatan kamu dari atas supaya semuanya bisa balance ya kan. Kalau Tuhan itu kan ada di mana-mana dan Tuhan itu tempatnya di atas ya. Kita selalu berdoa mengangkat tangan ke atas. Tuhan melihat kita dari atas, secara keseluruhan Tuhan mengetahui kita sampai ke dalam, karena dialah penguasa atas seluruh isi alam jagat raya ini, termasuk makhluk-makhluknya ya. Tetapi kita manusia bisa memakai akal dan pikiran kita untuk memposisikan penglihatan kita terhadap kenyataan hidup, kejadian-kejadian, masalah-masalah itu dari atas. Bukan berarti kita harus naik ke atas, tetapi letakkan masalah itu di bawah dan kamu lihat ke bawah dan kamu bisa tahu caranya bagaimana kamu menyelesaikan teka-teki di dalam masalah itu. Mau tempatkan di mana baru aman gitu. Tempatkan di posisi kanan atau kiri gitu. Ya kan? Seperti itu. Kalau kamu memposisikan berada di tengah-tengah secara garis lurus dengan masalah-masalah tersebut, kamu tidak akan kuat memikul masalah itu untuk memindahkan ke satu tempat yang clear gitu. Tapi kalau kamu letakkan masalah itu di bawah kamu,
dan kamu melihat dari atas, maka kamu tahu bagaimana bisa kita menempatkan masalah itu supaya bisa terselesaikan. Itu ya. Jadi ego kamu sudah rendah, ya. Kemudian love yourself first, ya. Yourself first, respect yourself, respect make you more romantically attractive. Ya. Kamu mulai mencintai diri kamu, ya. Saya melihat kamu mulai melakukan hal-hal terbaik di versi kamu, dengan versi kamu yang baru. Yaitu pertama, kamu mencintai diri kamu memperbaiki diri kamu mempelajari sesuatu di dalam diri kamu, ya. Kamu tuntaskan masalah-masalah dalam diri kamu tenangkan diri, kamu introspeksi diri, kamu memperbaiki diri, memperbaharui diri kamu, ya, pembaruan diri, ya, semuanya kamu fokuskan ke diri kamu dulu. Saat ini saya melihat kamu lebih fokus ke diri kamu, gitu. Kamu lebih mencintai diri kamu, gitu. Karena pemikiran kamu yang baru saat ini adalah bagaimana saya bisa melakukan yang terbaik untuk orang-orang sekitarku, orang-orang terdekatku, atau keseluruhan orang, jika saya aja belum bisa memperbaiki diri saya. Bagaimana saya melunakkan ego orang lain kalau saya sendiri tidak melunak di dalamnya, ya. Explore dan adaptasi, gitu. Adaptasi diri kamu dulu, karakter kamu, ego kamu, ya. Bilas dulu diri kamu. Orang-orang yang melakukan sesuatu untuk dirinya melalui merubah, ya, membuat perubahan besar-besaran dalam dirinya, itu berarti orang-orang yang mencintai dirinya, memperbaiki diri, memperbaiki sifat, karakter, memperbaiki sudut pandang, memperbaiki perilaku, tindakan-tindakan, cara-cara kamu, ya. Itu adalah berarti kamu sudah masuk ke fase kecintaan terhadap diri sendiri, ya. Sudah mulai masuk ke tingkat spiritual tinggi, kesadaran, ya. Jadi beberapa dari kalian lebih, mungkin kemarin kalian lebih banyak terfokus kepada duniawi, tetapi kali ini kalau orang sudah berbicara tentang fokus ke diri sendiri dan sayang diri sendiri, berarti mereka tahu bahwa mereka harus bagaimana dan pendekatannya dengan apa, gitu. Dengan duniawi, meletakkan dirinya kepada duniawi, atau meletakkan dirinya kepada spiritual, membawa dirinya ke duniawi, ya, menata dirinya dalam keduniaan, atau ke spiritual, gitu. Artinya tentang diri kita berarti ada Tuhan, ya, ada Allah. Memperbaiki diri berarti tentang akhlak. Akhlak itu yang kita dapatkan, tuntunan yang paling bersih itu dari mana? Petunjuk-petunjuk ilahi, ya. Maka antarkan diri kamu ketika kamu sudah mulai ada kesadaran diri, kesadaran jiwa, ya, maka kamu harus lebih dekat dengan Rabbmu, Tuhan, ya. Rajin beribadah, itu berarti kamu mencintai diri kamu. Ketika ada masalah, kamu nggak curhat ke teman, nggak curhat ke tempat lain, kecuali orang-orang yang bijaksana, dan kecuali hanya kepada Tuhan, gitu, ya. Kemudian saya lihat di bottom of the deck, di sini ada Knight of Swords dan someone is wearing a false self mask in this relationship. Ya, kamu mulai tahu mana orang-orang yang pantas dipercaya atau enggak, gitu. Kamu nggak lagi percaya kepada sembarangan orang, karena itu hasilnya akan membuatmu tersakiti sendiri. Ya, kamu mulai menghindari argumen, ya, dan kamu mulai menahan ego, amarah-amarah kamu itu. Kamu nggak lagi terdesak, gitu, tergesa-gesa dalam mempercayai seseorang. Ada the caption, ya, ada Knight of Swords, ada the caption, ya, someone is wearing a false self mask in this relationship, ya. Dalam hubungan kamu dengan siapapun, kamu lebih banyak membatasi, kamu menolak untuk terlalu welcome kepada orang-orang yang manipulatif, karena ini berpengaruh banget kepada diri kamu sendiri.
Jadi versi diri kamu adalah kamu nggak mau lagi manipulatif, manipulatif kemarin. Kamu nggak mau lagi marah ketika ketahuan kebohongan kamu. Kamu berbohong kepada orang lain, artinya kamu berbohong kepada diri kamu sendiri. Itu sebabnya kamu marah. Amarah kamu nggak bisa dikontrol. Karena apa? Kalau orang rasa diri, tahu diri bahwa dia tidak biasa memanipulasi orang lain, maka dia tidak akan marah kepada orang-orang yang mengkhianati dia, gitu. Kalau kita dikhianati terus kita ingat, apakah kita pernah mengkhianati? Mungkin ini karma. Nah, itu orang-orang yang sudah sadar diri, ya, orang-orang yang sudah masuk ke fase versi barunya, ya. Jadi kamu mulai introspeksi terhadap ego kamu. Kalau mereka yang biasa marah ketika mereka dimanipulasi, mereka ada yang bertopeng, itu mereka adalah orang-orang yang gak sadar diri, ya. Kalau orang yang sadar diri berarti mereka akan memandang masalah itu, perbuatan orang itu nggak usah yang penting kita tahu aja dan kita batasi, nggak usah masukkan ke hati, apalagi sampai marah besar. Kita introspeksi apa yang penyebab itu terjadi, kenapa, ya karena dari kita sendiri, kenapa kita percaya, gitu. Ya mungkin kita pernah memanipulasi orang, kata-kata kita yang gampang aja kita keluarkan, kita pikir itu posisinya akan aman, kita menutupi sesuatu, padahal ketika diterungkap kita yang marah dan kita malah menutupi, padahal kita nggak sadar diri bahwa penyebab itu terjadi, mereka memanipulasi kita karena mungkin itu juga pernah berkata-kata yang bohong, tidak sesuai dengan kenyataan. Kebiasaan itu harus segera dirubah. Kalau enggak, hidup kamu nggak bakalan baik, ya. Jangan berbohong, ya. Perbiasakan diri untuk berbicara yang jujur. Kalau itu membahayakan, jangan dibicarakan, simpan aja, karena kita terkadang harus menutupi demi kebaikan. Seperti kata orang, berbohong demi kebaikan itu sah-sah aja demi keamanan, ya. Nggak harus semuanya kita kuak gitu, kita keluarkan, ya. Berkaca, jika kamu pernah memanipulasi, kamu pernah bertopeng, kamu pernah tergoda, ya jangan marah dong kalau orang lain memperlakukan kamu seperti itu, atau kamu ketahuan bohong, ya introspeksi diri aja. Meskipun kamu nggak mengakuinya, tetapi setidaknya ada satu koreksi gitu dalam diri kamu. Oke, kali ini aku salah. Oke, saya janji tidak akan mengulangi kebohongan atau kesalahan. Enggak, aku mulai hariku dengan tidak akan pernah bertopeng lagi, ya, menjadi orang ketiga atau menjadi pembohong, bersembunyi di balik kesalahan. Makanya kalau nggak mau tersiksa dalam kebohongan sendiri, ya latih diri untuk tidak berbohong. Oke, kita masuk dalam hal cinta. Di sini ada banyak perbedaan karakter, sifat, banyak perbedaan pola pikir, ya, banyak perbedaan agama, perbedaan usia, ya, ada perbedaan tempat tinggal yang jauh, ya. Yang kamu dealing saat ini dengan seseorang, ini cinta, ya. Perbedaan pendapat, ini tuh bisa disatukan, bisa dikompromikan, ya. Kamu sudah masuk ke fase baru kamu kan, yaitu versi terbaru kamu adalah pembaruan. Artinya apapun perbedaan itu bisa diterima dengan toleran, ya, toleran atau penerimaan, kompromi, ya, komitmen. Beberapa dari kalian masalah kalian ini mungkin terkait dengan perbedaan, ya. Cobalah bijaksana dan ambil jalan tengah. Apa yang harus kamu pilih, ya, dengan bijaksana supaya kamu aman, dia aman, ya. Kemudian it is safe for you to love, ya. Open your heart to give and receive the biggest energy of all, ya. Saya melihat di sini, setelah masalah yang kemarin kamu alami bersama pasangan kamu,
kamu pikir itu akan ending semuanya. Ternyata sengaja alam semesta membawa kamu ke dalam masalah itu untuk memindahkan kamu pada fase yang lebih aman. Artinya masalah yang mengoyak-ngoyak kalian berdua adalah untuk melihat gimana respect dia kepada kamu dan respect kamu terhadap dia. Nah, ketika kalian sudah mulai saling menerima, memaafkan, mengikhlaskan, ya, maka di sini terjadi perubahan, yaitu hubungan kalian semakin aman, semakin saling melindungi. Kemarin mungkin dia agak ceroboh atau kamu yang agak ceroboh, ya, kamu terlalu menganggap remeh satu masalah. Ungkapan-ungkapan kamu, cara kamu tuh remeh aja, nggak apa-apa, dia akan mencintai saya, ya udah saya perlakukan senak hati saya aja. Tapi kali ini sudah nggak bisa, ya, karena semuanya sudah terungkap mungkin kemarin, ya, jadi kamu udah sadar juga dan dia juga mulai merasa aman di posisi kamu karena dia sudah mengetahui banyak hal tentang kamu setelah kejadian kemarin, ya. Untuk kalian yang berbeda, perbedaan usia, ya, tinggal kamu menyetarakan aja, menyesuaikan diri aja dengan bijaksana supaya kalian bisa connect, bisa nyambung, bisa bekerja sama, ya. Dan untuk kalian yang berbeda tempat tinggal atau LDRan, saya lihat di sini jarak bukanlah halangan untuk bersatu, ya. Mungkin kemarin ada putus komunikasi, miscommunication, atau ada sedikit argumen yang membuat kalian tuh tidak lagi saling percaya. Setelah waktu berjalan, ada sentuhan ilahi di dalam diri kalian masing-masing yang membuat masalah itu hanya membuat kalian tuh semakin saling tahu, saling paham dari jarak jauh, dan akhirnya cinta kalian semakin aman, ya. Perlahan-lahan kalian akan bisa disatukan melalui energi kalian yang sudah mulai saling memahami dan menerima, ya, berkat dari masalah yang kalian hadapi kemarin, ya. Jadi yang penting itu kamu membuat satu versi baru kamu, ya, bahwa saling mengamankan, saling menyamankan, saling jujur, ya, saling melindungi satu sama lain. Ya, jangan hanya melindungi diri kamu aja, tapi melindungilah pasangan kamu. Adil, ya. Dia juga akan melakukan hal yang sama, karena pasangan kamu ini adalah orang yang intelektual tinggi gitu, ya, orang yang elegan. Jadi dia masuk ke diri kamu, ke kehidupan kamu, itu dia perlu transisi untuk menyamaratakan dengan kamu. Makanya kemarin mungkin dia agak konyol, kan dia nggak paham, ya. Sebenarnya dia hanya cari titik aman aja supaya bisa berjalan bersama kamu selamanya, tuh gimana caranya gitu. Ya, rasa penasaran dia membuat dia menjadi bertingkah seperti orang bodoh. Ada yang dia curiga, beberapa dari kalian mungkin kalian bertopeng atau dia yang bertopeng. Ada yang terlibat dalam cinta segitiga, atau ada yang sedang tergoda dengan pihak ketiga, orang ketiga, ya, atau terprovokasi oleh pihak ketiga. Orang ketiga artinya mungkin kamu punya cinta segitiga. Kalau pihak ketiga berarti kamu mungkin terprovokasi oleh pihak keluarga, pihak teman, pihak mantan, ya, atau orang sekitar, atau suasana pemikiran kamu aja yang memprovokasi diri kamu sehingga kamu menjadi harus bertopeng kepada pasangan kamu. Atau begitu sebaliknya, bisa vice versa, dia atau kamu, ya. The Magician, ya, cinta kalian ini adalah sebuah keajaiban yang datang, ya. Dari mana kalian bisa dipertemukan? Bagaimana? Ya, mungkin kalian sudah pernah saling kenal, tapi kenapa? Kenapa kalian bisa berjalan sampai saat ini? Itu kan sudah rencana Tuhan, ya. Gak mungkin sesuatu terjadi tanpa rencana Tuhan. Ya, ini adalah suatu hadiah yang luar biasa untuk kamu, ya. Kamu mungkin heran, kok dia bisa sama denganku ya? Apa-apa dia sifatnya sama dengan saya, ya. Tindakan-tindakan dia juga sering ceroboh, kadang ceroboh, sama seperti saya. Mungkin kalian berasal dari elemen yang sama atau zodiak yang sama, atau secara nggak sengaja kamu berdiri dengan orang yang kebanyakan miripnya dengan kamu,
Itu ajaib. Itu sebabnya kadang terjadi masalah dalam hubungan kalian itu. Kalian ngerasa kok kebanyakan connect, kebanyakan sama sifat kita, ego kita, kebohongan-kebohongan kita. Ya, kamu lebih analitik di sini dan kamu lebih menyesuaikan. Kamu mulai bersikap lebih dewasa, ya. Saya lihat dia juga bersifat lebih dewasa, ya, bersikap lebih dewasa, menerima gitu ya. Di dalam hubungan kalian ini ada magic, pengaruh magic dari pihak ketiga yang memanipulasi kalian, memprovokasi kalian secara gaib. Itu sebabnya kalian sering berargumen. Kekuatan The Magician, ada Knight of Swords, ada pengaruh negatif dalam hubungan kalian sehingga kamu menjalin hubungan dengan siapapun, kamu itu toksik, kamu membawa diri kamu yang toksik. Ya, akibat dari perbuatan masa lalu, kesalahan masa lalu, sehingga ada yang mendendam. Ya, sehingga ada yang mengirimkan black magic, sehingga hubungan kalian tuh sering-sering ada cekcok. Jika kamu merasa ini adalah masalah yang alami, ya, maka kamu pasti bisa menyesuaikan diri, pasti bisa menahan ego-ego kamu, pasti bisa menemukan solusi. Tapi kalau kamu berada di jalan buntu terus, ego kamu semakin kuat, coba kamu selidiki apakah di dalam diri kamu ada pengaruh-pengaruh negatif, pengaruh-pengaruh toksik yang dikirimkan dari pihak luar atau pihak ketiga atau orang ketiga yang tidak menyukai hubungan kalian. Kalau sudah terpaut dengan hubungan cinta segitiga atau cinta terlarang atau bertopeng, ya, godaan dari luar, maka itu sudah terkait dengan magic. Kenapa saya bilang begitu? Karena kekuatan The Magician di sini dengan Knight of Swords dan kekuatan deception, ya, tapi alam semesta akan memperbarui itu semua setelah kalian mendekatkan diri kepada ilahi dan kalian lebih banyak introspeksi. Kalau kalian sudah introspeksi, berarti kalian akan mendekatkan diri kepada ilahi. Ketika kalian mendapatkan pendekatan dengan ilahi, disitulah kalian terbersihkan dari energi-energi negatif ini. Nah, jika kalau kalian butuh bantuan untuk membersihkan energi negatif ini, kalian carilah orang-orang yang aulia untuk meminta air untuk dimandikan ke diri kalian atau diminumkan supaya bersih dari dalam dan luar, ya, atau orang-orang ahli dalam bidang itu. Jika kalian ingin pengobatan seperti pembersihan energi, ya silakan datang ke saya, karena melalui kontak saya yang saya tampilkan di video ini, ya, karena saya punya orang ahli untuk membersihkan energi negatif itu melalui doa dari jarak jauh. Saya tekankan kalian, untuk kalian yang berada dalam pernah meninggalkan mantan dan mantan masih mengejar kalian, masih menggoda kalian, merayu kalian, atau ada yang pernah sakit hati kepada kalian, atau kalian memang menyembunyikan sesuatu dari pasangan kalian, atau kalian pernah digoda oleh pihak ketiga, orang ketiga, ya, maka kalian perlu pembersihan energi, karena mungkin kalian menolak, ya, di situ mereka sakit hati. Ada juga yang mungkin dalam hal ya persaingan, sehingga mereka sakit hati dan mereka memprovokasi kondisi kalian, supaya situasi dan kondisi kalian mengelabui pikiran kalian melalui magic supaya kalian tuh nggak damai. Ini ada argumen terus, ya. Love yourself first, ya. Yourself respect make you more romantically attractive, ya. Cintai diri kamu, Leo, ya. Saya melihat pasangan kamu juga mulai mencintai diri dia sendiri. Dia berpikir whatever dengan segala masalah, ya. Whatever dengan segala provokasi. Saya sudah nggak mau terprovokasi lagi dengan hal dari luar atau bisikan-bisikan negatif itu, ya, karena saya ingin mencintai diri saya. Saya nggak mau meribetkan diri saya sendiri dengan pikiran-pikiran negatif, ya. Saya nggak mau mengonsumsi bisikan-bisikan negatif itu di telinga saya, karena itu sangat menggelisahkan diri saya sendiri, menyiksa diri saya sendiri. Kalau saya ikutin terus, saya sendiri yang tersiksa. Kenapa? Saya akan negatif thinking terhadap setiap orang. Saya akan negatif thinking kepada siapa saja yang saya temui. Saya akan negatif thinking kepada pasangan saya, ya. Jadi jika kamu cinta diri kamu, buatlah diri kamu berpikir yang selalu indah, selalu enak, selalu bahagia, jauh dari hal-hal yang menggelisahkan atau mengotori kehidupan kamu, meskipun hanya 1 jam aja. Kalau kamu mudah terprovokasi oleh bisikan-bisikan negatif, maka hari-hari kamu tidak akan indah, ya. 1 jam saja kamu berada dalam energi negatif itu, kamu akan nggak bahagia. Bisa-bisa kalau kamu nggak bisa kendalikan, ya, itu bisa berjam-jam,
Ini juga bisa vice versa, bisa di dia. Saya lihat dia, pasangan kamu sudah mulai mengontrol diri. Kenapa? Dia sudah mulai mendekatkan diri kepada ilahi, dan dia mulai introspeksi, dan dia mulai mengamankan dirinya, menyamankan dirinya, dan membatasi hal-hal negatif dari luar yang ingin mengotori pikiran dia. Karena dia udah nggak mau gelisah lagi. Dia kalau dia tetap mengikuti amarahnya, egonya, ya dia siksa sendiri. Karena dengan siapapun dia nggak akan bahagia. Bagus kalau pasangan dia atau kamu bisa menerima dia dengan karakter dia seperti itu. Kalau kamu nggak mau, kamu nggak suka, kamu nggak kuat, ya kamu akan lari, dan dia yang akan tersiksa sendiri, ya seperti itu. Jadi dia mulai sadar diri, dia mulai menguasai dirinya, ya. Dia mulai membuang bisikan-bisikan negatif tadi. Dia mulai membuang sifat dia yang tadinya egois, amarah, ya, ego. Dia mulai membuang orang-orang negatif yang menggoda dia. Dan ketika dia mulai mendekatkan diri dengan ilahi, dia semakin melindungi hubungan kalian. Jika itu di kamu, maka lakukan seperti yang saya bilang di sini. Semoga kamu menjadi versi diri kamu yang lebih positif, lebih bersih, lebih bahagia, lebih damai, tenang dan aman. Ya. Dalam hal karir, saya melihat di sini kamu punya semangat yang berkobar-kobar untuk mencetus, ya, atau seperti ingin merampas rezeki gitu. Tapi dalam hal positif, artinya dalam mencari rezeki kamu tuh lebih bersemangat, kamu lebih fokus ke rezeki, ya, bekerja keras, ya, daripada mendiamkan diri untuk beberapa waktu gitu. Kamu gelisah kalau kamu seperti itu, kamu merasa hidup ini terlalu lambat. Lalu kalau dalam pekerjaan ini, ya, kamu tidak lagi mudah mempercayai siapapun, meskipun itu saudara kamu, teman kamu. Mereka mungkin meminjam modal atau meminta bantuan. Kalau tugas kamu aja, ya, pekerjaan kamu aja kamu nggak bisa handle, jangan dulu menerima membantu pekerjaan orang lain, ya. Karena ya bisa jadi orang ini hanya menyita waktu kamu aja, dan kamu jadi tidak fokus dengan pekerjaan kamu sendiri, dan itu akan menggagalkan kamu. Ya, saya melihat di sini ada perluasan, ya, perluasan bisnis atau perluasan kreativitas, sehingga cara kerja kamu itu lebih enteng kamu selesaikan, dan lebih cepat, tepat waktu. Kemudian posisi karir kamu ini semakin aman, semakin lancar, dan mudah gitu. Semakin maju aja, karena didukung oleh dorongan atau motivasi serta dukungan dari energi pasangan kamu ini. Pasangan kamu ini sangat bisa kamu percaya, bisa kamu andalkan untuk mencapai kesuksesan kamu. The Magician untuk karir, ya. Kamu punya potensi diri yang sangat luar biasa. Kamu punya power, kamu itu seperti jenius, ya, bisa melakukan berbagai pekerjaan dalam hari yang sama, ya. Misalnya dalam satu hari kamu bisa bekerja di beberapa tempat, melakukan beberapa pekerjaan. Misalnya kamu di kantor, kamu nggak menghabiskan waktu kamu di kantor aja. Ketika waktu senggang, kamu bisa berjualan online, kamu bisa mempromosikan barang-barang bisnis online kamu, gitu, ya. Jadi dalam sehari kamu bisa menangani 2 atau lebih proyek-proyek tersebut. Jadi ini ada sesuatu perubahan luar biasa dalam karir kamu, ya. Kamu akan semakin sukses di sini. Ada keajaiban yang datang kepada kamu, ya, sehingga kamu semakin sukses. Love yourself first. Di sini saya melihat apapun, ya, yourself respect make you more mentally active. Artinya kalau dalam pekerjaan, ya, kamu lebih fokus untuk menyukseskan diri. Itulah sebabnya tidak ada salahnya kalau kamu sukses. Namun di sana, di pertengahan, kamu akan dipertemukan dengan godaan-godaan atau pengaruh-pengaruh negatif yang membuat kamu akan jatuh. Jadi hati-hati, ya. Karena kamu akan bertemu orang banyak, berinteraksi dengan orang banyak melalui media sosial maupun dunia nyata, dan ini tidak aman buat kamu. Hati-hati, ya.
Semakin kamu sukses, semakin banyak yang mengejar kamu untuk menjatuhkan. Bisa jadi dia adalah orang ketiga alias cinta segitiga kamu. Ketika kamu sukses, kamu mulai berpikiran yang sembrono, mulai mencoba-coba hal-hal yang mengikuti hawa nafsu, sehingga di sini akan menghancurkan karir kamu. Ya, jadi amankan diri kamu ya, jaga karir kamu dengan baik ya. Ketika orang sudah sukses, mereka akan diuji dengan berbagai diuji dengan hal-hal yang menjatuhkan mereka sehingga mereka terpuruk kembali. Jadi hati-hati. Bisa jadi ini adalah teman kamu yang manipulatif, pasangan kamu yang terlalu ego ingin memiliki pasangan. Kalau pasangan sah nggak apa-apa, atau pasangan yang udah berjuang bersama kamu yang jujur ya, yang mendukung kamu sampai sukses. Tiba-tiba kamu bertemu dengan orang ketiga dan kamu tergoda. Nah, disitulah awal kehancuran kamu. Hati-hati ya, jangan bermain api. Oke Leo, karena ada di caption di sini, hati-hati ya. Orang selain orang yang kamu percaya adalah orang-orang negatif ya. Hati-hati. Kamu bisa melihatnya dari mata batin kamu sendiri, dari kata hati kamu sendiri, dari insting-insting kamu sendiri ya. Ada orang yang mungkin pasangan kamu sering melakukan kesalahan yang ceroboh, tetapi dia masih bisa dipercaya karena itu hanyalah faktor ketidaksengajaan. Tetapi kalau selain dia, pasti ada orang yang iri kepada kamu. Pasti ada orang yang di luar daripada pasangan kamu ini. Jika itu sudah masuk ke orang ketiga, kamu akan hancur. Jangan mempercayakan kesuksesan kamu atau hal-hal yang menyangkut dengan keuangan ya. Karir kamu itu jangan terlalu kamu terbuka kepada orang-orang ketiga ini, karena mereka akan bisa serakah ya. Kemudian untuk keuangan, semakin kamu semangat mengejar, dia akan semakin datang ya. Ada hadiah untuk kamu ya. Jadi kamu itu bisa, apapun yang kamu kerjakan itu selalu aja ada rezekinya, mudah banget dan ya ramai banget insya Allah ya. Apapun rencana kamu untuk menggapai kerezekian itu, dengan kamu bangun lebih awal, bekerja lebih awal, lebih cepat, lebih bersemangat, lebih fokus ya, itu akan mendatangkan rezeki yang amat pesat di sini, sangat-sangat ramai. Jadi rezeki kamu mengikuti semangat jiwa kamu dalam mencarinya. Namun di balik rezeki kamu yang akan datang ini, keuangan kamu, ada yang akan memanipulasi kamu, merayu kamu, menggoda kamu untuk menguasai keuangan kamu. Dia bisa merampas kamu demi uang. Hati-hati, ini orang toksik banget. Dia bisa memulainya melalui rayuan secara langsung atau godaan-godaan melalui energi magic yang dikirimkan kepada kamu. Hati-hati ya. Maka semakin sukses, semakin beriman dan bertakwa, supaya kekuatan spiritual itu akan melindungi kamu. Kedekatan kamu dengan ilahi akan melindungi kamu ya, secara keseluruhan, dari sisi kiri kanan kamu, dari depan belakang kamu, dari dalam diri kamu, dari hati kamu, dari pikiran kamu, menjaga pikiran kamu agar tidak mudah terprovokasi, termanipulasi dan terkhianati oleh orang ketiga ini. Hati-hati ya. Ini ya. Ini kartu sudah saya shuffle dan dia keluar sendiri ya. Ketika saya balik sudah ada ini, jadi hati-hati. Rentan sekali kamu ketika kamu sukses, rentan sekali dengan kejatuhan karena dipengaruhi oleh orang ketiga. Hati-hati, mereka ini sangat lemah lembut. Mereka ini sangat mencari muka, memuji kamu, merayu kamu, membelai kamu sampai kamu terlena, baru mereka akan tancap gas untuk meremas diri kamu sampai hancur. Ya, hati-hati. Apa yang sudah kamu kerjakan selama ini, kamu perjuangkan selama ini, kamu didukung selama ini, jangan kamu sia-siakan, karena kamu tidak akan mendapatkan kesempatan itu kedua kalinya. Oke Leo, semoga ini cukup membantu, semoga ini bermanfaat untuk kamu. Jika kamu ingin membersihkan energi negatif itu atau melindungi diri kamu dari energi negatif itu, maka kamu harus mencari orang-orang aulia atau lebih percaya kepada ilahi, bahwa daripada percaya kepada manusia, lebih baik percaya kepada ilahi. Ikuti ya, kita itu tidak boleh bekerja, kita memang bekerja dengan manusia, tetapi bawalah tanamkan ke dalam pikiran bahwa kita itu bekerja dengan Allah ya. Jadi apa yang kita lakukan itu dengan jalan yang benar. Apa yang kita dapatkan, kalau memang belum rezeki kita, ya kita akan syukurikan. Kita percaya bahwa Allah akan menentukan waktunya. Kalau kita ingin melakukan sesuatu, ingin berfoya-foya,
ya, membahagiakan seseorang, orang ketiga kita. Ingat Allah, saya melakukan ini benar nggak? Allah marah nggak? Karena apa? Sesuatu yang berlebihan dan sesuatu yang sudah salah langkahnya itu tetap dosa. Kalau kamu ingat itu, kamu akan terlindungi, ya. Makanya saya bilang tempatkan manfaat yang kamu dapatkan dengan susah payah itu kepada tempat yang tepat. Alias kalau kamu mendapatkan rezeki, kamu udah sukses, gunakan kesuksesan kamu itu untuk bermanfaat secara merata, adil. Tidak ada yang memanipulasi. Jadi jangan mau memanipulasi kalau nggak mau termanipulasi. Kamu memanipulasi pasangan kamu, orang ketiga akan memanipulasi kamu. Itu sudah fakta, itu sudah kenyataan, ya. Udah banyak kejadian seperti itu di dunia ini. Tapi bodohnya manusia itu mau aja masuk ke situ, katanya enak, asyik, ya, menyenangkan, padahal mereka nggak tahu bahwa mereka sedang masuk ke jurang yang dalam, terjebak ke dalam jurang yang nggak bisa lagi membuat mereka naik. Oke, semoga ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah Leo.